Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta tak lupa juga kita untuk selalu bersalawat kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang telah terang benderang hingga sampai saat ini. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan kultum dengan tema bagaimana penjelasan dan manfaat puasa. Saudara-saudariku yang telah dirahmati Allah SWT, di saat kita menunggu atau menyambut tamu yang istimewa, di dalam hati kita pasti ada rasa untuk menyambut dengan yang istimewa. Anggaplah ia seorang pejabat, sahabat lama yang telah lama tidak bertemu dengan kita, pasti kita menyiapkan penyambutan yang istimewa. Demikian juga kali ini adalah Ramadan yang akan menjadi tamu istimewa kita. Dan alhamdulillahnya malam ini adalah malam yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat muslim wal muslimah. Bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan jasmani maupun rohani kepada kita semua. Satu amalan khusus yang tidak dijumpai pada bulan-bulan lainnya ialah berpuasa selama 1 bulan penuh. Oleh karenanya Ramadan juga disebut sebagai syahrus shiyam. Teman-teman tahu nggak sih kalau ternyata Ramadan itu nggak cuma buat umat muslim aja loh. Jauh sebelum Rasulullah SAW menerima wahyu, orang-orang terdahulu juga menerima perintah yang sama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang terdahulu agar kamu bertakwa. Nabi Adam alaihissalam setelah diturunkan dari surga, kemudian ia bertaubat kepada Allah SWT dan melakukan perintah puasa selama 3 hari pada setiap bulannya. Inilah yang kemudian kita kenal dengan puasa Ayyamul Bid, yang sunnah untuk dikerjakan pada tanggal 13, 14, dan 15 Hijriah pada setiap bulan. Nabi Daud alaihissalam juga berpuasa, bahkan puasanya lebih berat, yakni 1 hari berpuasa dan 1 hari lagi berbuka. Kemudian pada kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran, Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahwa Allah telah mewajibkan kepada orang Yahudi untuk berpuasa selama 40 hari, sedangkan kepada umat Nabi Isa alaihissalam selama 50 hari. Ikhwani wa akhwati fillah, perlu diketahui bahwa definisi dari puasa adalah menahan, sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Puasa Ramadan juga hukumnya adalah wajib berdasarkan Al-Quran. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, setelah kita mengetahui perintah dari Allah untuk berpuasa, teman-teman tahu nggak sih makna dan hikmah dari puasa itu apa? Kalau belum tahu, kita sama-sama cari tahu yuk. Check it out. Yang pertama, dibukakan pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka. Dalam Rasulullah SAW telah bersabda, telah datanglah kepada kalian bulan yang berkah. Diwajibkan pula atas kalian untuk berpuasa. Dibukakan pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu neraka. Hadis riwayat Ahmad.
Nah, dari hadis tersebut menjelaskan bahwa di bulan yang suci ini kita untuk selalu berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan agar kebaikan itu dapat menjadi bekal kita di akhirat nanti. Yang kedua, terdapat malam Lailatul Qadar di dalamnya. Rasulullah SAW juga bersabda bahwa waktu qallati husyayatin fihi lailatun khairum min alfi syahrin man hurima ghairaha faqad hurima, yang artinya di dalamnya terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikannya, maka ia telah benar-benar terhalang atau terjauhkan dari kebaikan. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, penghapus dosa dari Ramadan ke Ramadan berikutnya. Dan yang terakhir adalah berpuasa karena iman dan mengharap mengharap pahala untuk menghapus dosa yang telah lalu. Oleh karenanya, wahai saudaraku, marilah kita ikhlaskan niat kita sejak malam ini agar berpuasa pada esok hari benar-benar hanya karena Allah semata. Kita azamkan diri kita untuk mengoptimalkan Ramadan pada bulan ini dengan sebaik-baiknya. Kita perlu senantiasa untuk memeriksa hati kita, yang nantinya apakah benar-benar niat kita betul hanya karena Allah dan bukan yang karena lainnya. Rasulullah SAW juga mewanti umatnya untuk agar selalu berada dalam keikhlasan, yang juga nantinya ibadah yang dilakukan oleh seorang tanpa ikhlas tidak akan bernilai di mata Allah. Sebagaimana kaidah fikih yang kaidah pertama berbunyi innamal a'malu binniyat, segala sesuatu tergantung pada niatnya. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah teman-teman, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan di video kultur ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian penonton dan mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam penuturan kata. Saya pribadi juga mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat berpuasa yang ke-1445 Hijriah bagi seluruh umat muslim. Tapi sebelum itu kita pamit dulu yuk. Jalan-jalan ke desa makmur. Jangan lupa numpang mandi. Kalau kita panjang umur, boleh jadi kita bertemu lagi. Yumkin kafaituhunna wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.